kita mencoba mengenali jati diri kita. Itu adalah perjalanan Isra. Dan kita semua pasti pernah melewati masa itu. Nah, di dalam masa-masa itu kita akan dipertemukan dengan berbagai macam fenomena yang berkaitan dengan pihak lain, orang lain, atau hal tertentu. Kita mungkin dipertemukan dengan hal yang baik, yang buruk, yang betul, yang ini dan itu, dan berbagai macam hal. Karena itu masih perjalanan bumi, masih perjalanan luar. Jadi kita akan ditunjukkan berbagai macam fenomena, berbagai macam kejadian. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Seperti biasa, kita akan melanjutkan tema-tema sudut pandang ya dari Sri Teguh Bunga Dharma. Nah, kali ini kebetulan kita sedang memasuki bulan Rajab. Nah, bulan Rajab itu identik dengan suatu peristiwa ini dalam kultur Muslim, yaitu identik dengan peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, lalu dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Itu dalam konteks perjalanan yang dilakukan oleh beliaunya gitu. Tetapi karena kita ini sedang mengulas dari sudut pandang Sri Teguh Bunga Dharma, maka ya kita akan memandangnya dari sudut pandang pengalaman pribadi, gitu ya. Dan pengalaman pribadi ini aku yakin juga dialami oleh panjenengan semua. Jadi Isra Mi'raj dalam konteks kita pribadi adalah sebuah perjalanan awal, perjalanan darat, perjalanan bumi. Kalau di sana dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, itu bagaikan kita mulai tertarik, mulai terinspirasi untuk belajar spiritual, untuk mengenal spiritual, untuk mengenal kehidupan, dan lalu kita mencari seorang guru, seorang pemandu. Ketika kita masa tertarik, lalu kita berusaha, terdorong, terinspirasi untuk mencari seorang guru, itu bagaikan perjalanan darat. Itu adalah perjalanan Isra kita, gitu. Kita semua pasti pernah mengalaminya, khususnya panjenengan semua yang berusaha mengenal hidup atau mengenal jati diri, gitu. Kita semua pasti pernah mengalami masa itu, gitu. Dan begitu pula ini berdasarkan sudut pandang tinggi. Ketika awal kita mencoba menggali lebih dalam tentang spiritual, tentang makna hidup itu, maka secara otomatis kita akan terdorong untuk menemui para guru, kita mencari para guru, gitu. Ini adalah perjalanan Isra kita, gitu, perjalanan darat, perjalanan yang masih bisa dilihat oleh orang lain, anggaplah begitu, gitu. Karena kita melibatkan diri kita dan orang lain, gitu, dengan
kehidupan di sekitar lingkungan kita gitu. Itu adalah perjalanan Isra. Dan ini suatu masa yang sangat penting. Ini suatu masa yang sangat penting. Karena apa? Karena ini adalah awal bagaimana tumbuhnya sebuah ketertarikan, atau aku menyebutnya tumbuhnya sebuah kesadaran, atau mungkin dalam bahasanya tradisi tertentu juga tumbuhnya sebuah hidayah. Kita mencoba menggali makna hidup yang sebenarnya, kita mencoba mengenali jati diri kita. Itu adalah perjalanan Isra. Dan kita semua pasti pernah melewati masa itu. Nah, di dalam masa-masa itu, kita akan dipertemukan dengan berbagai macam fenomena yang berkaitan dengan pihak lain, orang lain, atau hal tertentu. Kita mungkin dipertemukan dengan hal yang baik, yang buruk, yang betul, yang ini dan itu, dan berbagai macam hal. Berbagai macam hal. Karena itu masih perjalanan bumi, masih perjalanan luar. Jadi kita akan ditunjukkan berbagai macam fenomena, berbagai macam kejadian. Sampai pada satu titik nanti kita akan menemukan seorang pemandu, seorang guru. Seorang pemandu, seorang guru. Lalu oleh guru ini kita akan mulai dimurnikan. Atau mungkin bahasa atau istilah di tempat lain itu bagaikan dada kita itu dibelah, hati kita itu dibelah, dimurnikan, yaitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj kan seperti itu, gitu. Begitu pula kita, ketika kita dalam proses pencarian itu lalu dipertemukan, kalau kita beruntung dan kita dipertemukan dengan guru yang tepat, guru sejati berbadan yang tepat, maka proses pemurnian itu akan dimulai. Proses pembedahan hati kita, proses pembedahan kemurnian diri kita itu sedang dimulai. Dan masing-masing guru mungkin berbeda saja, tapi intinya maksudnya tetap sama saja, yaitu memurnikan hati nurani dari sang murid ini tadi, sang pencari ini tadi, gitu loh. Jadi itu adalah perjalanan Isra kita. Kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Nah, ini adalah perjalanan perjalanan kita yang sudah bertemu guru, lalu kita dibawa masuk untuk melakukan perjalanan batin. Perjalanan ke dalam diri. Perjalanan keilahian. Ya, kalau di situ di dalam istilah di sana itu diistilahkan perjalanan menuju ke langit sab ke-7 atau apapun ya itu namanya. Nah, sebenarnya ya perjalanan menuju ke dalam batin kita sendiri, gitu loh. Perjalanan menuju ke dalam batin kita sendiri. Dan itu biasanya baru kita lakukan itu setelah kita mendapatkan panduan oleh seorang guru sejati yang berbadan, seorang guru yang qualified. Nah, saat itu kita sedang melakukan Mi'raj, gitu lah. Jadi saat itu kita sedang melakukan Mi'raj. Jadi dalam konteks ini kita semua pasti pernah mengalami itu. Kita semua pasti pernah ada di fase itu. Dan ini bagi mereka yang memang punya ketertarikan atau mendapatkan hidayah untuk mengenal diri, mengenal hidup, mengenal jati diri, gitu loh. Fase-fasenya pasti seperti itu. Kita selama perjalanan di darat atau perjalanan bumi, perjalanan kehidupan, kita dibenturkan dengan berbagai macam kejadian dualitas. Ada baik, buruk, benar, salah, dan dualitas macam-macam yang begitu mempengaruhi dan menginspirasi kita sehingga kita terpicu untuk mencari kebenaran ke dalam diri kita sendiri. Dan itu biasanya di titik itu dimulai ketika kita bertemu seorang guru, seorang pemandu yang tepat, seorang guru yang qualified. Nah, saat itu perjalanan batin kita, Mi'raj kita itu dimulai. Perjalanan menuju ke dalam diri, perjalanan batin kita sendiri menuju langit sab 7 atau menuju kesadaran jati diri, kesadaran puncak.
Panjenengan semua dapat mengambil istilah apapun nggih. Monggo kersa sesuai dengan pengalaman pribadi, sesuai dengan istilah-istilah yang panjenengan merasa akrab, merasa familiar, monggo dipakai itu aja. Tetapi sudut pandang ini aku yakin dan aku harapkan ini mampu menginspirasi panjenengan semua bahwa sesungguhnya perjalanan Isra Mi'raj itu bukan hanya milik satu pihak saja. Cuman tercontohkan, terwakilkan oleh beliau gitu loh. Oleh beliau. Sebenarnya itu perjalanan kita semua. Perjalanan kita semua. Lihatlah hampir semua tokoh-tokoh spiritual terkemuka di bumi ya. Tokoh-tokoh para pemandu, hampir semuanya itu mengalami kejadian seperti ini. Mereka ditempa oleh dualitas duniawi. Lalu mereka menemukan seorang guru. Lalu setelah itu mereka melakukan perjalanan batin untuk menemukan pencerahan, menemukan jati diri atau lapisan langit ketujuh atau apapun panjenengan menyebutnya, atau mungkin Sidratul Muntaha niku nggih. Jadi seperti itu. Nah, selama perjalanan itu mungkin ya tidak semua orang itu sama. Bentuk-bentuknya, wujud-wujudnya itu berbeda. Wujud-wujudnya itu berbeda. Nah, dalam konteks kita sebagai manusia Jawa Nusantara, ya pasti pengalaman itu pasti sangat khas berdasarkan konteks manusia Jawa di tempat-tempat di Jawa ini gitu loh. Karena seperti yang aku bilang, di mana bumi dipijak, di situ sebenarnya langit dijunjung tinggi gitu loh. Ya, perjalanan Isra Mi'raj kita pun pasti akan diselaraskan dengan kondisi alam di mana tempat kita tinggal. Karena habitat kita di mana kita berada, habitat di mana kita hidup, itulah yang akan pasti menginspirasi kita. Kita harus memulainya dari habitat di mana kita tinggal, di mana lingkungan kita. Karena kalau kita lalu melakukan perjalanan seperti itu keluar dari habitat kita, itu menurutku menurut itu akan sangat berbahaya. Kita akan kehilangan akar. Kehilangan akar. Pohon apapun boleh menjulang tinggi. Tetapi ketika ia kehilangan akar, maka dia akan mati. Tolong dipahami ini. Tumbuhan boleh tumbuh menjulang tinggi, daunnya lebat dan lain-lain. Tetapi begitu dia kehilangan akar, maka pelan dan pasti maka pohon ini pasti akan mati. Begitu pula kita. Saat kita melakukan perjalanan spiritual, pembelajaran spiritual, mengenal jati diri atau apapun namanya panjenengan, atau Isra Mi'raj atau apapun nggih panjenengan nama. Lalu kita kehilangan akar di mana kita tinggal, di mana kita hidup, di mana kita menjalani seluruh hutang budi kita dengan alam di sekitar kita, maka kita pasti akan kehilangan akar, kita pasti akan mati. Itu sangat berbahaya. Jadi ini mohon dipahami ya, ini penting. Ini bagian pula ketika aku mencetuskan atau mempopulerkan, mengembangkan hidup selaras dengan alam. Ini pun bagian dari seperti itu. Konteksnya pun seperti itu, sudut pandangnya pun seperti itu di dalam memaknai Isra dan Mi'raj. Gitu. Jadi ini penting ya aku jelaskan sudut pandangku ini agar panjenengan semua itu mampu melihat habitat ke dalam lingkungan panjenengan piyambak. Jangan pernah keluar dari akar. Jangan pernah keluar dari akar. Jangan memisahkan diri dari akar. Pohon apapun ketika memisahkan diri dari akar maka dia akan mati. Begitu pula kita belajar spiritual apapun, tapi kalau kita keluar dari akar budaya, akar di mana kita tinggal, akar di mana habitat kita hidup, menjalani hutang piutang karma kita dengan alam di sekitar kita,
karena kita menghirup udara di sekitar kita, kita mendapatkan makanan dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar kita dan macam-macam, maka kita pasti akan mati kalau kita berpisah meninggalkan akar kita. Perlu dicatat ini, perlu digarisbawahi. Jadi Isra Mi'raj itu ada di mana saja, sedang dijalani oleh siapa saja. Namun ingatlah, jangan pernah berpisah, jangan pernah berjauhan, jangan pernah meninggalkan akar kita sendiri. Tolong ini dipahami, ya. Tolong ini dipahami. Jenengan boleh mengistilahkannya dengan apapun yang jenengan alami. Jenengan boleh menganalogikannya dengan seperti pengalaman apapun yang jenengan jalani. Tetapi ingatlah untuk selalu berada di akar. Berdekatan, berhubungan dengan akar. Akar di mana kita tinggal, akar di mana kita melakukan aktivitas hidup, sehingga kita tidak pernah melupakan akar kita, sehingga kita tahu berterima kasih, tahu bersinergi dengan alam di mana sekitar kita tinggal. Dipahami nggih? Semoga ini menginspirasi panjenengan semua. Dan kepada panjenengan semua yang saat ini sedang menjalani Isra dan Mi'raj, sedang meneladani apa yang dijalani oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, semoga panjenengan semua mendapatkan berkah, mendapatkan pencerahan batin, pencerahan kehidupan. Matur nuwun nggih. Rahayu, rahayu, rahayu.